Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan ringkasan tugas dari video 8 sampai 13. Dari video 8 sampai 9 saya membahas program SPSS yang mempunyai judul penelitian yaitu pengaruh continuous improvement, value stream cost, just in time, dan balance scorecard terhadap lean accounting pada perusahaan manufacturing di Indonesia. Yang pertama saya membahas mengenai uji validitas. Uji yang digunakan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para responden. Jika ada butir yang kurang valid, maka bisa mengganti butir pernyataan tersebut atau menghapus butir tersebut pada olah data SPSS. Butir dianggap valid apabila nilai output corrected item total correlation atau R hitung lebih besar dari R tabel. Rumus R tabel yaitu DF sama dengan N kurang 2. Yang selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Uji yang digunakan untuk mengetahui tingkat kekonsistensian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam menghasilkan data walaupun kuesioner tersebut digunakan kembali di waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda. Apabila nilai output Cronbach's alpha atau R hitung lebih besar dari R tabel, maka dalam penelitian sepenuhnya bersifat reliable. Rumus R tabel yaitu DF sama dengan N dikurang 2. Selanjutnya uji asumsi klasik, yaitu syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid. Sebagai alat praduga, penelitian yang menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai alat analisis wajib menggunakan uji ini. Dikarenakan regresi linear berganda merupakan jenis regresi linear OLS. Regresi linear OLS adalah sebuah regresi linear dengan menggunakan perhitungan kuadrat terkecil atau biasa disebut ordinary least square. Tahapan model regresi OLS adalah sebagai berikut. Yang pertama ada uji normalitas, yaitu uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data atau uji yang dilakukan untuk melihat distribusi data dalam model penelitian normal atau tidak. Uji normalitas bisa dilakukan dengan cara yaitu A. Uji grafik, output grafik histogram, data berdistribusi normal apabila pola distribusi melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Yang kedua, output grafik piplet. Apabila titik-titik pada piplet mengikuti dan mendekati garis diagonalnya, maka data berdistribusi normal. B. Ada uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai asymptotic seek to tail di atas 0,05 maka distribusi data memenuhi asumsi normal. Yang kedua ada uji heteroskedastisitas. Uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Apabila hasil uji ditemukan ketidaksamaan varian dari residual, maka dapat dikatakan asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, sehingga dapat mengakibatkan model regresi tidak valid sebagai alat peramalan. Uji heteroskedastisitas bisa dilakukan dengan A. Ada uji Glatzer, B. Uji Park, C. Uji Spearman, D. Grafik scatter plot. Karena yang banyak digunakan oleh peneliti adalah uji Glatzer dan grafik scatter plot saja, di video saya sebelumnya hanya membahas dua uji ini saja. Yang ketiga ada uji multikolinearitas, adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Uji ini menggambarkan variabel independen mempengaruhi variabel independen lainnya, yang mengakibatkan model regresi tidak dapat dijadikan sebagai alat peramalan hasil penelitian. Uji multikolinearitas bisa dilakukan menggunakan uji Pearson correlation. Jika nilai korelasi tidak ada yang lebih besar dari 0,8, maka tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang akan diteliti. Dan B ada fifth and tolerance. Jika nilai fifth kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,01, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Yang keempat ada uji autokorelasi, dilakukan ketika lama pengamatan penelitian yang dilakukan lebih dari satu waktu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel yang diteliti dengan perubahan waktu yang diamati. Yang kelima ada uji linearitas, digunakan untuk mengetahui apakah model penelitian mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Dan yang di video selanjutnya menggunakan program eFuse yang mempunyai judul penelitian pengaruh size, return on asset,
debt to asset ratio, non-performing financing, dan penerbitan sukuk terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2012 sampai 2016. Yang pertama, pengertian analisis regresi data panel, gabungan antara data cross-section dan data time series, di mana cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu yang diamati dalam beberapa kurun waktu. Kemudian ada estimasi model regresi data panel. Yang pertama ada common effect model, yaitu model statistik yang parameter modelnya known. Kemudian ada fixed effect model, yaitu model statistik yang parameter modelnya tetap. Kemudian yang terakhir ada random effect model, yaitu model statistik yang parameter modelnya acak. Nah, setelah dilakukan estimasi, kemudian kita uji model mana yang lebih bagus digunakan untuk uji hipotesis dan uji persamaan variabel. Yang pertama ada uji Chow, digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya common effect model atau fixed effect model. Hipotesisnya adalah sebagai berikut. H0 model mengikuti common effect model jika probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square di atas 0,05. Kemudian HA mengikuti fixed effect model jika probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square di bawah 0,05. Kemudian ada uji Hausman, digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya random effect model atau fixed effect model. Jika cross-section F dan cross-section chi-square di atas 0,05, maka menggunakan random effect model. Dan jika probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square di bawah 0,05, maka menggunakan fixed effect model. Kemudian ada uji Lagrange multiplier, digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya random effect model atau common effect model. Hipotesisnya adalah sebagai berikut. Mengikuti common effect model jika cross-section F dan cross-section chi-square di atas 0,05. Dan menggunakan random effect model jika probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square di bawah 0,05. Nah, contoh setelah dilakukan 3 pengujian tersebut didapat hasil uji Chow, common effect model, uji Hausman, random effect model, dan uji Lagrange multiplier, common effect model, maka dapat disimpulkan bahwa regresi data panel yang akan digunakan dalam uji hipotesis dan persamaan regresi data panel adalah model common effect model. Kemudian yang selanjutnya akan dilakukan uji asumsi klasik, persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan OLS dalam teknik estimasinya. Dalam regresi data panel, model yang berbasis ordinary least square adalah common effect model dan fixed effect model. Dengan demikian perlu dilakukan uji asumsi klasik apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk common effect model atau fixed effect model. Sebaliknya, jika modelnya random effect model, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik, karena menggunakan pendekatan general least square dalam teknik estimasinya. Uji asumsi klasik terdiri dari uji linearitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel. Hanya uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas saja yang diperlukan. Yang pertama ada pengertian uji multikolinearitas. Uji dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Nah, jika output tidak menunjukkan nilai variabel independen melebihi 0,8, maka tidak terjadi multikolinearitas. Yang kedua ada uji heteroskedastisitas. Uji yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi adalah dengan melihat nilai probabilitas Branspagan LM dengan hipotesis sebagai berikut. H0, jika nilai probabilitas Branspagan LM lebih besar dari tingkat 0,05, maka H0 diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. HA, jika nilai probabilitas Branspagan LM di bawah 0,05, maka HA diterima, yang artinya terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji kelayakan model atau uji F, yaitu uji
yang digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antar variabel independen sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Hipotesisnya yaitu sebagai berikut. Berdasarkan perbandingan F statistik dalam F tabel, jika F statistik di bawah F tabel, maka A0 diterima. Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika F statistik di atas F tabel, maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian berdasarkan probabilitas, jika nilai probabilitas F statistik di atas 0,05, maka A0 diterima, yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas F statistik di bawah 0,05, maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian ada koefisien determinasi. Hasil uji ini menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-square akan semakin baik, karena hal ini mengidentifikasikan semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R-square berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Nilai R-square harus berkisar 0 sampai 1. Kemudian, jika nilai R-square sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat 100% dipengaruhi oleh variabel bebas. Jika nilai R-square sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen. Yang terakhir ada uji T. Hasil uji ini menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T adalah sebagai berikut. Berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel, H0 jika nilai T statistik di bawah T tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai T statistik di atas T tabel, maka HA diterima, artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian berdasarkan probabilitas, jika nilai probabilitas di atas 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai probabilitas di bawah 0,05, maka HA diterima, yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.